Oke, assalamualaikum pemirsa Aswari TV Channel. Kali ini di momen yang berbeda, Aswari TV Channel ingin mengajak teman-teman para pedagang khususnya yang terkait masalah yang viral pada saat baru-baru pekan ini, yaitu terkait masalah pajak. Nah, dalam kondisi pajak yang seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa pajak sebenarnya bisa dikatakan adalah hal yang wajib pada setiap pemerintah, setiap kota, bahkan negara. Namun, pada saat ini, di masa pandemi pada saat sekarang ini, terkait masalah pajak justru sangat krusial, di mana pajak mestinya tidak diwajibkan penuh, terkhusus kepada pedagang kaki lima. Oke, di samping saya, di sini ada 3 orang mewakili para pedagang ya, para pedagang, dan kita akan ngobrol terkait pajak, terkhusus di wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara. Baik Bu, nggak apa-apa, maskernya dibuka juga boleh. Dengan Ibu siapa? Maya Susanti. Ibu Maya Susanti, oke. Di sebelahnya? Meliza. Dengan Ibu Meliza, oke. Nih dengan Abang siapa? Bang Rian. Bang Rian, oke. Bu Maya, Bu Meliza, dan Bang Rian. Nah, di sini kita mengundang Ibu terkait pembahasan pajak yang baru-baru ini viral ya Bu ya. Sudah tahu kabarnya? Sudah ya. Nah, di sini pajak ini kan sebenarnya boleh kita katakan di kota, negara, bahkan di wilayah apapun terkait yang sudah ada pemerintah terkhusus di pusat kota, itu kan wajib. Sebelum kita mengenal dengan lebih jauh bagaimana pajak ini harus dibayar atau bagaimana sosialisasinya, kita ingin tanya beberapa hal kepada rekan-rekan pengusaha yang ada di sebelah saya. Pantaskah pajak ini kita bayar atau kita harus melihat situasi dan kondisi? Nah, beberapa hari ini ada kita lihat viral terkait pemungutan pajak terkhusus di wilayah Kota Binjai. Yang kemarin mungkin rekan dari pengusaha juga, beberapa ini ada tukang bakso yang mendapati surat pajak sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Berarti satu hari itu 200.000. Nah, untuk surat itu ibu-ibu di sini dapat surat itu. Oh, ini Bang Rian dapat. Ini usaha Bang Rian apa? Burger. Usaha Bang Rian burger. Oke. Kalau yang lain ibu Melisa dapat. Kami mewakili dari komunitas. Oke, ingin menyampaikan aspirasi ya. Dari Binjai Kotaku Bikoku. Oh, ini dari Binjai Kotaku. Itu Bikoku ini grup koperasi atau grup yang ini komunitas sih sebenarnya di Facebook, cuman kita biasa real di lapangan itu kita bergerak di bidang sosial. Jadi ya biasanya kita kan ngurusin orang-orang sakit, orang macam-macam lah gitu ya, yang dengan sosial hati kita lah gitu. Ya sama dengan pajak ini, kita tergerak juga untuk menyuarakan orang-orang kecil ini. Kami juga pedagangnya, tapi pedagang di bidang kuliner online. Kami miris gitu melihat kita nggak cerita tentang kafe, restoran, ataupun rumah makan besar ya. Iya. Ini yang kita bicarakan saat ini adalah pedagang-pedagang kecil yang terutama di kaki lima, pedagang di kaki lima. Dan itu kita sangat miris dengan apa yang dilakukan pemerintah Kota Binjai ini untuk pedagang-pedagang kecil itu. Berarti Binjai Kotaku ini adalah grup yang bentuk lebih kedepankan sosial. Iya. Baik teman-teman yang sakit, bahkan mewakili juga mungkin pedagang-pedagang kecil. Iya. Lebih tepatnya seperti ada mensupport gitu ya. Iya. Oke. Tapi terkait pedagang, mohon maaf sebelumnya Ibu Maya dan Ibu Melisa, apakah seorang pedagang juga? Ya, kami ya, tapi di online ya. Kami Oh, punya lapak. oke. Tidak ada lapak offline, tapi memiliki yang online. Iya. Oke, tapi tetap pedagang ya. Iya. Berarti tidak mendapati surat dari pemerintah Kota Binjai terkait hal ini ya. Iya. Oke. Nah, saya kembali ke Bang Rian. Bang Rian, ini Abang tadi bilang mendapati surat dari pemerintah Kota Binjai. Bisa kita lihat suratnya, Bang? Siap. Bawa, Bang ya? Bawa. Oke, siap. Saya simpan, Bang. Wah. Oke, saya lihat sedikit. Ini pemerintah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Oke, BPKPAD ya. 1 lembar.
Oh, berarti ini dikasih 13 Agustus kemarin. Tanggal yang dikasih ini bertepatan dengan tanggal yang sama? Langsung Enggak. sekalian langsung gitu. Tanggal berapa ingat? Sekitar tanggal 24 itu. Oh, berarti ternyata surat ini sudah dibuat dahulu, baru dibagikan. Tapi langsung tiga langsung dikasih. Oh, bertepatan dengan ini beda. Oh, satu tanggal 16, di sini tanggal 13, dan satu lagi nggak ada tanggalnya ya. Oh, berarti ini mungkin mewakili ya. Nah, di sini tanggal 16. Tapi tidak diberikan di tanggal yang sama sesuai surat ini. Nggak ada. Berarti seperti sudah direncanakan oleh pemerintah gitu ya. Langsung datang deh. Langsung datang. Ini yang memberikan memang tim BPKPAD atau mungkin dari mewakili pemerintah kota aja, atau mungkin dari jajaran keamanan kayak Satpol misalnya seperti itu. Iya, yang ngasih. Dia pakai celana dinas, cuman dia pakai jaket doang, nggak nampak deh tuh. Serius? Posisinya Berarti kayak gaya orang biasa preman gitu. nggak pakai, tapi dibilang adik ini kan waktu itu adik yang ngasih gitu, dia pakai celana dinas, cuman Celana dinas warna? pakai jaket warna coklat gitu loh dia. Celana dinas warna coklat. Oke, tapi dia pakai jaket. Bajunya baju dinas juga. Nggak nampak dia di. Nggak nampak ya. Oh, ditutup ya. Ngasih pun malam itu bang. Ngasihnya malam. Malam ngasihnya. Oke. Berarti ini sosialisasinya abang nggak langsung terima ya. Itu dari adik ya. Kebetulan adik yang jaga. Iya. Mohon maaf sebelumnya jualan apa? Jual burger. Burger. Iya. Lokasi di mana, Bu? Simpang Awas. Simpang Awas. Simpang Awas berarti termasuk daerah pusat kota juga berarti ya. Mungkin karena di pusat kota maka terpantau lah dengan hal ini ya. Oke. Sekarang aku mau lihat ini, Pak. Berapa pajak yang ditagih oleh pemerintah itu, Bang? 30.000 per hari itu bang. 30.000 per 30 hari. Berarti satu hari 30.000. Oh, di situ kan jualan nggak jualan 900.000 sebulan. Oh iya ya. Ya kan? Jualan nggak jualan berarti harus membayar per bulannya sebesar 900.000 atau satu hari 30.000. 30.000. Itu kan tuh memang harus tuh bang. Oke. Nah, kali kalau kita baca lihat sebentar ya, saya lihat dulu di sini batas penyetoran terakhir tanggalnya tidak dibuat, dikosongkan. NPWP dari pedagang ini juga dikosongkan. Apa ini pemirsa? Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Mungkin sosialnya terlalu kasar kali ya. Oke. Nah, NPWPD mungkin mewakili untuk pengusahanya ya, atau badan usahanya kali. Ini dikosongkan, berarti tanggalnya juga nggak ada, nomor transaksi juga nggak ada, dan ini disurvei kasar dan dikatakan pajak restoran. Bahkan untuk nama jualannya aja di sini pun tidak ada, pedagang burger gitu nggak ada. Ada tuh. Ada. Rezeki burger di sini. Oke, Rezeki Burger. Simpang Awas Binjai. Dikutip pajak restoran, bulan pajak Juli 2021. Dikasih Agustus sekitar tanggal 24. Iya. Melenceng ya. Iya ya. Entahlah, kita nggak tahu ya. Mungkin pemerintah terkait sudah mempunyai strategi hal ini atau apa, kita nggak tahu. Tapi mungkin bagaimana perasaan yang dirasakan Bang Rizky Ya. sejujur-jujurnya dengan pendapatan yang mungkin kalau boleh dikasarin tidak lebih atau mungkin hampir sama dengan pajaknya. Berat ya. Agak berat lah bang. Sewanya aja pun satu hari 10.000. Nggak sampai 30.000. Sampai 30.000. Gaji Masya Allah. anggota lagi pun adik sepupu itu kan kalau bilang yang kerja gitu. Iya. Satu hari udah 30.000, udah 40.000 lah satu hari. Itu harus dikeluarkan. Itu kalau misalnya yang tadi nggak jualan, nggak digaji, cuman ya Gaji. uang lapak tadi ya jualan nggak jualan tetap bayar Ya, 10.000 karena gitu. gerobak kita ada di situ ya. Nah, di situ Oke. dia. Berarti satu hari 40.000. Kalau ditambah ini berarti nambah dong. Jadi Ya, 70.000 nambah satu 70.000. hari dan harus dibayar. Oke. Satu lagi lembaran yang ini saya mau lihat hari dan tanggal. Di sini sudah tertulis ya dari hari apa aja, terus camatnya juga terpisah. Tempat ini undangan ya. Udah dibaca sebelumnya nggak nih Bang? Ini undangan atau gimana? Iya. Itu undangan suruh hadir nih. Di Undangan Gedung suruh Olahraga. hadir. Yang ini hari Kamis untuk yang berdagang di Binjai Timur. Oke, berarti ada upaya untuk mensosialisasikan ya. Datang Bang kemarin? Datang. Oke, sebelum kita tahu apa yang disampaikan sama mereka,
terkhusus pemerintah Kota Binjai. Nah, saya ingin kembali ke Ibu Melisa. Melisa ya. Nah, Bu Melisa, terkait hal ini, kalau dari Bang Rizky sebagai pengusaha offline langsung, apakah ada dampaknya terhadap pengusaha online? Kalau dampak ke perusahaan online kayaknya nggak ada ya. Oke. Aku sih tetap lancar aja sih berjualan. Lancar aja, berarti tidak ada pemungutan pajak terhadap pengusaha online. Entah, mungkin nggak terdeteksi kali ya. Mungkin ya. Mungkin kalau Mungkin terdeteksi, habis ini, banyak. mungkin habis ini nih target juga. oh iya. Kelar ini online. iya. Oke. Bisa jadi ya. Mulai kan juga jualan online kan. Oke, Bingung siap. ya. Nah, kalau untuk Bunda tadi Epi ya? Maya. Sorry. Bunda Maya tadi kan online juga. Nah, di sini kan kalau dari Bunda Melisa mengatakan bahwasannya ini tidak terpengaruh sama sekali. Dan mungkin tadi Bu Maya mengatakan bahwasannya mungkin akan mengarah ke online juga. Tapi terkait pajak yang offline ini, mungkin adakah kerabat dekat terkait mungkin hubungan teman, mungkin itu betul-betul saudara, sepupu yang mendapati surat ini. Bagaimana perasaan dia dan apakah benar-benar dia sedih terkait hal ini, menyinggung pada saat pemerintah sekarang kita juga tahu saat ini adalah PPKM. Dan mungkin kita bisa mengatakan bahwasannya omset per hari pada saat pedagang jualan saat ini itu pasti turun drastis. Bisa lebih dari 70% turunnya. Apakah ada keluarga yang kerabat dekat itu? Kebetulan kan saya bilang tadi saya ini ketua komunitas Binjai Kota. Oke. Dan saya juga di Binjai ini saudara kan nggak banyak gitu ya. Oke. Tapi orang-orang di Koku ini kan banyak yang dekat sama saya, ya contohnya kayak ini, ada ini ya kan. Belum lagi yang lain-lain gitu. Mereka kan sibuk WA, sibuk telepon. Sebenarnya awalnya saya gini, cuman ke kopi gini ya. Cuman karena banyak yang ngadu, tergerak hati ini tadi ya untuk teman-teman tadi lah, yang pedagang kecil-kecil ini. Jadi kok kayak gini gitu. Sementara kan tega ya gitu ya. Sementara kan mereka ini kan cari makan hari ini, mungkin dihabiskan juga hari ini, kan gitu kan. Belum lagi ini tadi kayak dia untuk gaji ini 70.000. Itu belum lagi untuk pengeluaran dia belanja ya kan. Berapa lagi untung dia kan gitu. Iya kan? Iya. Bisa dapat, bisa enggak kan gitu. Iya benar. Jadi kasihan gitu. Kok nggak ada? Kalau kita maksudnya gini, memang saya selalu bersuara di Facebook ya. Saya bilang tolong jelaskan kepada masyarakat khusus Kota Binjai untuk standarisasi yang dikenakan pajak. Kalau ini perwal itu memang udah ada dibuat dari beberapa tahun yang lalu, kan dijalankan di pemerintahan ini. Harusnya wali kota Binjai ini, wali kota ibu kota kita yang tercinta ini, dia juga harus punya hati, punya perasaan gitu, untuk orang-orang yang kecil-kecil, terutama orang pedagang kaki lima. Kan bisa itu ditiadakan dengan diambilnya dari yang besar-besar kan gitu kan. Jangan karena kita mau menaikkan level kota kita, tapi kita menindak orang bawah gitu. Jadi itulah yang mau kita bilang sama wali kota kita ini gitu lah. Bukan ini nggak ada unsur apa-apa, tapi yang memang ini hati aja. Iya. Berarti secara manusiawi dalam grup di Koku tadi ada pergerakan yang untuk mengarah ke sosial. Hati ini tergerak berarti. Hati ini tergerak. Walaupun mungkin belum ada usaha offline dan belum mendapati surat itu. Sebenarnya kalau yang penjual online tadi ya, sebenarnya ada juga dampaknya. Berkurang dari yang sebelum pandemi ini kita lancar gitu ya kan. Ini sekarang kan orang kan mau bikin kayak kalau Mary ini dia banyak juga sih, tapi kebetulan dia di barang-barang yang bukan, kalau kita makanan, kalau saya makanan. Kalau Mary ini kan banyak spray elektronik gitu kan. Jadi dia tapi kalau makanan, saya sebagai pedagang kuliner makanan di online, saya juga merasakan itu dampaknya gitu, dari pandemi ini gitu. Walaupun saya nggak punya lapak, nggak menggaji orang gitu kan, tapi omset saya juga berkurang dari yang orang menurun ya. Iya, dari yang pandemi itu. Makanya gimana mereka yang gotong-gotong dari rumah, belum lagi tenaganya kan gitu, diperhitungkan gitu kan. Berarti membayangkan bahwasanya yang online aja berkurang. Iya. Apalagi yang offline, gitu ya. Dan karena lumayan selaku ketua Bikoku tadi,
miris ya melihat. Iya. Mungkin teman-teman Bipoku juga ada sebagai pedagang. Banyak lah. Banyak ya, malah lebih banyak. Mereka lah yang kayak mana kita nih. Kebetulan saya panggil emak gitu kan. Oh iya, emak ya. Oh Saya iya, sebagai siap, emak siap. gitu. Iya, benar-benar. Jadi ini anak-anakku loh gitu Iya, iya. ya kan. Jadi ada hati itu, iya ya kok kayak gini ya. Pemerintah ini kok hati nuraninya kemana gitu. Ya kalaupun yang dibilang-bilang orang itu lah ini udah ada keluarnya dari beberapa tahun yang lalu. Tapi Iya. kan memang tidak berjalan yang beberapa tahun yang lalu. Nah, Kenapa harus diluncurkan waktu pas masa pandemi gitu. iya. Kenapa harus diluncurkan pada saat pandemi? Iya. Dan itu mungkin ada timbul di beberapa atau mungkin hampir semua para pelaku usaha yang terkhusus mendapati surat ini atau yang belum mendapat surat tapi mendengar hal-hal yang viral seperti ini. Iya. Ya. Nah, saya kembali lagi ke Bang Rian. Nah, kalau dari online posisi penjualan dan omset berkurang. Nah, di offline apakah juga seperti itu? Berkurang. Berkurang ya. Terkhusus dengan situasi PPKM yang saat ini dan sekarang sudah diperpanjang lagi ya. Oh, level-level itu habis ya. Ya, level 2, 3, 4 dan diperpanjang lagi sampai saya lupa kalau nggak salah ini 20 September lah kalau nggak salah. Diperpanjang hingga 20 September. Dari 7 sampai 20 September lagi dan nggak tahu ke depan sampai kapan. Nah, untuk PPKM ini berarti ada beberapa satpol atau satuan yang bergerak di jajaran keamanan atau mungkin bertugas, bahkan mungkin Kapolsek ataupun Kapolres, bahkan camat turun ke kota pada saat hari-hari yang besar kayak contoh malam minggu ataupun hari-hari yang ramai pada saat pembeli. Itu sering kena nggak nih, Bang Rian, kedai burgernya diperingatin sama Ada, Bang. Ada. Cuman suruh pakai masker aja. Oh, cuma disuruh pakai Iya, masker aja. betul. Itu tindakannya persuasif atau represif? Artinya dia sambil marah-marah atau Nggak ada. Nggak ada ya. Cuma Oke. suruh pakai masker aja udah. Oh, pakai masker. Dari awal PPKM dari start Agustus kemarin itu berapa kali, Bang? Ada sekitar 2 kali. Oh, 2 kali ya. Mungkin karena pedagang kaki lima yang tidak begitu besar kali ya. Dan apalagi kalau burger biasanya kalau orang beli langsung pulang, Nah, dari saya kembali ke Bu Maya terkait dengan tindakan pemerintah pada saat dia melakukan tugas untuk memberi peringatan kepada pelaku usaha. Ada nggak dari anggota Bikoku melakukan atau menerima itu tindakan dari pemerintah yang tidak persuasif, mungkin kelebihan terlalu sedikit kasar atau apalah gitu? Kalau itu belum ada dengar ya. Oke. Belum ada yang ngomong ini itu belum ada. Iya. Palingan ya ada orang yang cari makan di lapangan kita ini. Ya. Ya inilah yang orang itu kadang-kadang gitu sampai nangis gitu kan. Kemana lagi orang itu taunya cuma kesini gitu kan. Ya cuman kita mau bilang apa? Ini memang udah aturan kan. Mana bisa kita katakan memang ini apalagi memang di Binjai ini kan COVID luar biasa kan gitu. Ya Benar. kan? Nah jadi ya kita mau bilang apa? Miris cuman nggak bisa cuman itu tadi lah yang tergerak memang hati ini sekarang yang kita pengen tentang pajak ini janganlah sampai merembet-rembet nanti ini ya kan. Ya. Kalau bisa pemerintah kota terutama anggota-anggota dewan kita tergeraklah hatinya untuk benar-benar membela masyarakat kecil ini gitu. Oke. Yang memang khususnya di kota Binjai ini untuk cari makan. Benar. Kita nggak minta bantuan aja sama pemerintah ya kan, harusnya mereka udah bersyukur macam mana caranya bisa memakmurkan, mensejahterakan orang-orang yang cari uang hari ini untuk habis hari ini, terutama untuk kami ya pada pejuang kuliner yang di online itu. Kami ini kan pejuang rumahan, Iya. kami juga berjuang untuk keluarga kan gitu. Nah, harusnya kami itu disupport, bukan dibidik, bukan dikejar gitu untuk membayar pajak ini itu kan mesti Iya. ada tempat-tempat yang lebih besar gitu di kota Binjai ini. Kayak mana cara kami tuh harus support gitu. Terkhusus pedagang kecil dan kaki lima. Khusus pedagang kecil, iya. Oke. Nah, terkait dengan PPKM saat ini, Bu Maya, bahwasannya omset pasti berkurang dan kita mengalami situasi dan perubahan yang benar-benar terjadi bahkan di seluruh dunia. Dan yang lebih sakitnya lagi, pemberitahuan pajak kebetulan terjadwal mungkin ya, atau tidak sengaja atau berpapasan pada saat masa pandemi sekarang ini. Nah, mungkin kalau sebagai ketua Binjai Kotaku tadi dalam bergerak bidang sosial, apakah ada mungkin perencanaan atau wacana yang ingin dilakukan terkait
kemakmuran anggota-anggota pada saat pandemi ini. Entah itu mungkin membuat satu gerakan baru, apakah mungkin Bikokunya mungkin mengadakan mediasi ke pemerintahan atau ke kantor DPRD atau mungkin yang lainnya mewakili pemerintahan tadi. Apakah sudah ada wacana seperti itu, Bu? Mungkin kalau untuk pergerakan itu kita nggak ada ya. Belum karena ya. kita sebagai warga juga yang baik lah gitu. Kita Ya. tahu ini COVID. Kalau yang mau ngajak demo itu bukan 1-2 orang. Oh, demo ya? Demo. Serius, berarti sudah menggebu-gebu nih ya? Cuman kan saya bilang kita ini lagi COVID. Ya. Jangan kita gegabah, jangan kita bikin gerakan yang bisa merugikan diri sendiri gitu kan. Oke. Jadi memang saya kalau memang ini masih bisa kita bicarakan, dan kita ini sekarang kan minta pemerintah kota ini punya hati gitu, Ya. punya hati nurani untuk pedagang-pedagang kecil tadi, itunya yang mau kita minta. Kita malah memohon gitu, memohon sama pemerintah kota. Kalau untuk pergerakan sih nggak ada ya. Nggak ada Cuman ya? kalau untuk audiensi ya belum tahu juga gitu. Ya kita masih main di media sosial lah, karena kalau memang memang minta lah sama pemerintah kota itu, hati nuraninya itu tergerak. Hati nuraninya tergerak untuk memperhatikan pedagang kecil yang terkhusus yang kecil-kecil kaki tadi. lima ya? Iya. Oke, seperti itu. Nah, beberapa teman, mungkin kerabat, atau mungkin kita lihat dan sudah pasti terjadi ketika kedai-kedai yang besar, restoran benar-benar besar, mungkin kapasitasnya bisa melebihi 3 ruko atau mungkin berdiameter lebih dari 100, itu mungkin mendapati pajak yang lebih, bisa sampai mungkin puluhan juta. Hal itu kita anggaplah wajar terjadi, walaupun sebenarnya pada saat ini masa sulit. Yang kurang bisa kita terima adalah diberikan pajak kepada pedagang kaki lima. Iya. Itu ya. Oke, berarti dalam kondisi yang sulit ini kita berharap agar pemerintah tergerak hati nuraninya, tidak memberikan pajak Beban. kepada Beban ya kan. beban ya, karena terbebani kepada pedagang kaki lima khususnya. Nah, untuk kita kembali ke Bang Rian, ini sedikit lagi mungkin, apakah ada upaya yang dilakukan pada saat masa pandemi saat ini agar customer itu ramai dan berdampak atau tidak, atau malah sebaliknya, Bang Rian merasa nih PPKM atau pandemi saat ini malas pun aku, terus mana kayak gitu? Kalau dibilang kayak gitu ya pasti ada loh Bang, cuman Ada ya? dibuat sampai pagi benar kejualan Bang, untuk Oh. menjaga omset tadi gitu. Kadang jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Lebih baru lama Bang. tutupnya sampai dini Iya, hari. gitu. Oke. Kalau memang dikasih dari pemerintah pajak Ya. per hari 30.000 itu ya memang betul-betul Itu keberatan gitu. terlalu berat ya Berat, nah. untuk terkhusus Karena Bang itu Rizal. untuk PPKM gitu aja memang betul-betul berat gitu. Oke, oke. Karena pun tutupnya sampai jam segitu gitu. Iya benar. Berarti posisinya adalah bagaimana pajak ini kalau bisa tidak dibebankan terus kepada bagian sendiri sebagai pedagang burger dan kaki lima. Berarti sama konteksnya seperti yang tadi ya. Nah, berarti itu agar gimana caranya nurani pemerintah itu terbuka lah untuk pedagang kecil kaki lima gitu ya. Ya, tergeraklah hatinya agar ya kalau bisa pedagang kaki lima jangan kena pajak dulu deh gitu. Oke, untuk apa ya, ada pertanyaan yang sebenarnya sedikit harapan selaku pelaku usaha, bahwasannya ini kan memang benar-benar mutlak kalau bisa tidak dipungut, benar ya, harapannya benar-benar minta tidak dipungut. Kalaulah misalnya ini dipungut, benar kita harus membayar pajak dan kewajibannya statusnya adalah wajib di Kota Bijak ini. Kira-kira dengan situasi apapun itu contohnya, atau mungkin bisa digambarkan situasinya. Saya mau nanya sama Bang Rian dulu. Kira-kira ini setuju nggak kalau benar dipungut suatu saat nanti misalnya? Kalau dengan nominal segitu kayaknya nggak berarti kan juga. Oke, baik. Berarti dengan nominal segitu benar-benar berat dengan kondisi saat ini. Kalau misalnya kita bahas dengan omset-omset yang sebelumnya, itu masih masuk atau memang terlalu besar juga? Terlalu besar juga jadi Tetap terlalu besar. Baik. Kalau misalnya ternyata dikecilkanlah nominal pajaknya, ada sedikit setuju atau kalau bisa jangan? kemungkinan bisa lah Bang. Kalau memang pajak tadi pun memang masuk ke Omset kita ya. Oke.
gitu. Nah, saya kembali ke Bu Melisa. Kalau Bu Melisa gimana? Gak setuju sama sekali. Harapannya sih kalau bisa jangan dulu. Kalau bisa jangan dulu. Nah, Jadi masa sulit. kalau kita berandai-andai, tadi kalau karena Bu Melisa bilang jangan dulu, berarti suatu saat nanti akan terjadi. Ya, lewat dulu lah pandemi. Lewat dulu. Lewat dulu. Nanti kita ceritakan Oke, lagi. kalau udah lewat dulu, kita ceritakan lagi, Iya. kita sosialisasi lagi atau kita mediasi lagi. Dan kalau memang pantas lah itu kita berikan, kita tidak keberatan untuk kemajuan kota kita sendiri ya. Kalau emang udah masuk ke APBD Kota Binjai. Oke. Dan kalau bisa Binjai itu nggak apa-apa. transparansi, lebih transparansi ya untuk apa ya gitu. Iya. Manajemennya semua yang terbaik lah. Oke, berarti tetap mendukung sebagai warga Kota Binjai tetap mendukung mendukung. kalau berkemajuan Kota Binjai kita pamit. Iya, cuman kita juga mungkin menikmati. Kalau kita lihat tindakannya ya, Silakan. jangan seperti ini. Jangan. Harapannya jangan seperti ini. Jangan dipatokan seperti ini. Ya. Nah, bagi mungkin teman-teman yang mewakili dari pemerintah Kota Binjai khususnya, bahwasannya kita bisa melihat pedagang kaki lima saat ini tidak begitu berat. Jadi kalau bisa tindakannya mungkin agak sedikit dirubah. Nah, saya kembali lagi terkait pajak ini, Bang Rian. Ini kan surat pertama yang kita bahas pertama tadi adalah surat sosialisasi dan langsung dicantumkan. Setelah keberatan, baru ada mediasi undangan masing-masing kecamatan di daerah GOR Kota Binjai kemarin ya, dan Bang Rian datang. Nah, di situ yang datang memang benar kepala dinas dari BPKPAD-nya langsung hadir atau mewakili? Mewakili. Oke. Beberapa aspirasi diterima mereka atau mungkin pada saat itu ada lagi argumen? Ada banyak. Tetap ada ya. Oke. Nah, terkhusus dari Bapak Afan Srega selaku Kepala Dinas BPKPAD. Kemarin kita juga mungkin Bang Rian juga atau teman-teman di Koku ya, Rumahnya sama Bu Melisa sudah mendengarkan dan melihat bagaimana penyampaian pidato singkat dia terkait pajak yang viral ini. Dan ternyata dia mengatakan bahwasannya pajak ini tidak dibebankan oleh pedagang. Kurang lebih seperti itu, benar ya. Nanti kita tonton lagi videonya. Dan ini dikenakan 10% kepada konsumen atau yang beli, dibayarkan ke pedagang, dan dari 10% inilah nanti beberapa itu atau mungkin semuanya dari situ pedagang atau pelaku usaha harus membayar pajaknya ke pemerintah Kota Binjai. Nah, terkait 10% ini, apakah sudah mendapatkan sosialisasi lagi dari pemerintah terhadap konsumen atau para pelaku usaha sudah menyampaikan kepada konsumen? Bang Rian dulu nih. Kalau yang dari pemerintah kemarin memang ada dibuat banyak itu. Ada. Cuma Pemerintah kalau menyampaikan itu ya. Jadi belum dibuat. Belum dibuat ya. Berarti belum tahu ya, atau entah belum tahu atau memang belum dibuat gitu ya. Oh, belum dibuat ya. Terkait sosialisasi 10% kepada customer. Kalau dari ini Bu Melisa lah. Nah, kan pedagang online nih. Apakah sudah mungkin dapat dari beritanya itu sosialisasi tentang 10% dibayarkan kepada, harus dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha terkait pajak ini? Sudah menerima? Belum ya? Belum juga. Udah lihat dari kami lihat info itu dari media sosial. Infonya. Ya. Oh, Kan Diskominfo juga ada di situ kan. oke. Nah, jadi yang tentang pajak 10% ini yang dikenakan kepada konsumen. Iya. Ini balik lagi nih ceritanya ke mama lagi ya kan. Iya ya. Mama, kepala bikoku, Pak Bikoku lah kita bilang, Jadi punya gini. anak. Jadi gini, kita Ya. ini pengalaman juga sih. Di tukang bakso tuh ada tukang parkir. Ya, Gara-gara tukang parkir, kita nggak mau masuk situ. 2.000 loh. kitanya tuh ya. Iya. Jadi Oke, bener-bener. dipikirkan loh gara-gara uang parkir. Apalagi ini kita beli tambahin kita PPN bakso di situ. Udahlah gitu. Jadi masuk akal nggak untuk dagang kaki lima kayak gitu. Oke, benar ya, masukkan. Jadi untuk parkir aja gara-gara 2 perak mundur gitu nih. Enggak lah, nggak mau di situ ada parkirnya. siap. Bagus aku kesana kan gitu. Dari parkir ke sana gitu. Benar ya. Saya juga pernah merasakan itu. Iya, iya. Mungkin Jadi teman-teman yang kepribadian aja dulu balik aja ke Iya, iya. pribadi kita. Hal yang sesimpel itu ya. Iya. Pada saat kita ingin berbelanja sesuatu, bahkan kebutuhannya benar-benar Kayak Indomaret aja ada Oke, tukang parkir. oke, Nggak mau kita masuk kita pilih yang ada parkir ya. Apalagi pajak 10% itu ya. Iya. Mungkin terlalu berat ya kalau untuk saat ini. Atau mungkin karena belum terbiasa. Mungkin juga ya. Mungkin juga ya.
mungkin juga belum terbiasa. Iya. Tapi ini kan nanti kalau kita ceritakan, oh ya kadang-kadang ada juga ya kita kasih uang parkir tuh yang harusnya 3.000 kita lebihkan 5.000 kan gitu ya kan, tergantung Benar, grup juga nih tergantung kita ya kan. nih. Kadang-kadang kita parkir udah nggak usah balik kan gitu, Iya. kalian dalam hati sedekah gitu. Iya. Tapi kalau itu kan apa ya, ikhlas gitu. Ikhlas Ya kan? kita. Ikhlas, tapi kalau disuruh dipatok kan Walaupun sebenarnya bisa bayarnya ya, Bisa. cuman kayaknya apa ya gitu. nah kalau gini yang kita makan di restoran, Iya. makan di rumah makan, kita mau tempat yang nyaman, Benar. gitu kan? Kita punya duit, minta teman-teman, dan di situ ada PPN 10%, nggak masalah, Iya. ya kan? Tapi saat kita duduk di kaki lima, Iya. mejanya satu, kursi panjang, ya kan? Kadang-kadang kita belanja pun, kak nggak ada baliknya kak, entah 1.000, 2.000, udahlah kak nggak apa-apa kan Iya. gitu. Nah cuma kalau harus dipaksakan harus bayar pajak kita PPN Oke. 10%, males juga. Ya, berarti tetap sebagai konsumen kita mewakili, kita adalah konsumen, keberatan ya. Iya. Karena kan pada tidak untuk tempat yang nyaman, tempat yang besar ya. Oke. Ini kita cerita tentang kaki lima. Kenapa? Kenapa sih kok dikenakan pajak? Kita makan bakso misalnya 10.000, Iya. cuma 1.000 peraknya kita bayar. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Iya. Orang tukang parkir aja jangan kita lebihkan gitu Lebihkan. kan. Nah, balik lagi kita tergantung apa kita lah gitu. cuman mungkin situasionalnya tidak memilih pedagang kaki lima untuk mewajibkan pajak 10% tadi. Jangan lah untuk yang pedagang-pedagang kecil itu kalau bisa jangan gitu, berpikir ulang lagi lah pemerintah, berilah kebijakan yang baik lagi. Kebijakan yang harus bijak gitu. Kebijakan yang harus bijak tentang gerakan hati nuraninya itu untuk orang bawah. Karena kan dia pemimpin, waktu dia menjadi pemimpin dia kan berjanji. Jadi Iya. janjinya itu jangan dicandain. Siap. Pemerintah, pemimpin punya janji. Ingat itu ya, bapak-bapak yang di atas tolong. Kalau memang sudah punya janji mungkin disampaikan atau mungkin direalisasikan Iya. demi kebaikan khusus kaki lima ya, pedagang yang kita bahas saat ini. Itu pesan dari Ketua Bikoku. Oke, terakhir lah untuk Bang Rian. Harapannya terkait. Oke, sebelum saya nanya harapan, ada satu lagi, sorry ya pemirsa, satu lagi pertanyaan untuk masalah sosialisasi pajak ini. Beberapa mungkin sudah mendapatkan pendataan, baik dari online ataupun offline, atau hanya dari mulut ke mulut. Nah, Bang Rian ini mendapatkannya? Gak ada ya? Pendataan itu bukan. Gak ada ya? Berarti datang langsung kasih ini. surat. Kalau untuk laporan omset sekarang dari hasil dari audiensi di Gor Binjai kemarin, dapat nggak kayak surat-surat hari ini omsetnya berapa lah? Ada dikasih dari orang itu. Memang bukti fisiknya tidak berbasis online. Enggak, Memang ada ditulis menggunakan media kertas ya. Itu kalau memang kita jualan kita buat. Kalau misalnya kalau nggak jualan nggak dibuat. Buat. Oke, berarti salah satu upaya dari hasil dari media kemarin ini ya, bahwasanya mendapati itu bentuknya buku selembar kertas atau 10 lembar kertas. Buku tebal juga, bukan lumayan tebal gitu. Lumayan tebal. Berarti kita memang harus tahu pendapatan Iya. khas penjualan di kaki lima. Iya, ada tuh. Oke, baik. Itu pertanyaan saya terakhir, dan mungkin yang terakhir yang sebagai penutup kita adalah bagaimana harapan Bang Rian dulu sebagai pelaku usaha. Apakah ada harapan terkait dengan pemerintah tadi, skala kecil maupun skala besar, terkait pajak ini khususnya? Silakan Bang Rian. Kalau untuk harapan itu bang, kalau bisa untuk saat ini lah ya kan, Iya. dihilangkan aja dari dulu. Dihilangkan. Nah, Baik. untuk kayak gitu satu hari 30.000 itu memang harus dibayar gitu. 30.000 tadi memang harus, jualan nggak jualan memang harus gitu. Masa awak nggak jualan dikenakan juga, jadi jualan awak hari ini dapat untuk nutupi yang 30.000 semalam gitu. Kalau untuk itu ya memang aku pribadi memang berat Bang. Tapi hari ini belum ada pembayaran ya? Belum ada, Atau ditunda? memang belum ada. Belum ada. Oke. Dari Bu Melisa, mungkin apakah ada harapan terkait pajak ini, Bu? Apakah sama dengan Bang Ria? Sama aja ya udah kan. Sama ya, berarti intinya kalau bisa jangan ada dulu, terkhusus untuk pedagang kaki lima. Nah, untuk Mak Bikoku nih, rumahnya gimana harapannya? Harapan
harapan saya, Iya. pemerintah kota kita, Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Siap. bisa punya kebijakan yang lebih bijak lagi. Kebijakan yang lebih bijak lagi. Iya. Jangan orang-orang kecil itu dijadikan target. Jangan orang kecil dijadikan target. Berarti kurang lebih hampir sama dengan Bang Rian tadi ya. Khusus pajak mungkin lebih dipikirkan lagi. Baik, pemirsa, ini adalah aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha, terkhusus pedagang kecil kaki lima, bukan pemilik resto ataupun kafe yang sangat besar. Dalam poin pajak memang wajib, tapi yang harus membayarnya itu tidak semuanya wajib, terkhusus pedagang kaki lima dan di daerah kecil Kota Binjai. Bahkan di situasi PPKM saat ini, beberapa pelaku usaha berdagang sampai dini hari, bahkan pagi. Entah itu tidur atau tidak, kita tidak tahu. Dengan harapan semoga Bapak Wali Kota Binjai ataupun terkhusus pemerintah Kota Binjai bisa mendapati atau mempunyai hati nurani terhadap pelaku usaha di Kota Binjai. Semoga terrealisasi dengan baik. Salam dari saya, Afrigon Hasan, Aswari TV. Terima kasih. Assalamualaikum.